Baiklah, perkenalkan nama saya Manita Bilda. Saya dari kelas A pagi, semester 4 Pendidikan Sejarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan pendidikan pada zaman Renaissance, era reformasi, kontak reformasi, dan realisme dan rasionalisme. Baik, saya langsung saja menjelaskan tentang perkembangan pendidikan di zaman Renaissance. Sebagai masa individualis, masa kemajuan dari berbagai ikatan dari kewajiban cek manusia pribadi menuntut haknya manusia tidak lagi berpaling dari dunia, tetapi sebaliknya menghadapi dunia. Manusia tidak lagi menjadi dasar dari dunia, sebaiknya menghadapi dunia. Agama Kristen tidak menjadi dasar hidup lagi. Gereja bukan satu-satunya tempat keselamatan. Renaissance mempunyai arti paling penting dalam sejarah kebudayaan Barat. Renaissance adalah masa kekuasaan, kesadaran, keberanian, dan kepandaian yang luar biasa, dan kebebasan, dan seringkali semua itu tidak ada batasnya. Manusia Renaissance ditandai dengan pemikiran ilmu pengetahuan lebih dari satu, maksudnya menguasai banyak ilmu pengetahuan. Di zaman Renaissance, manusia hidup bebas menemukan corak hidupnya dan tidak lagi terkait oleh doktrin gereja. Renaissance makin lama makin meresap di berbagai bidang hidup, sehingga bertambah banyak orang istimewa dari golongan cendekiawan mulai melepas diri dari kekuasaan firman Tuhan. Ilmu pengetahuan kebudayaan umum mulai memisahkan diri dari ajaran dan dogma agama Kristen, terutama ilmu alam yang berdasarkan ilmu pasti mulai bertentangan dengan pandangan gereja yang sampai masa itu diajarkan dan dipercaya sebagai kebenaran ilahi. Pada tahun 1642, bertepatan dengan meninggalnya Galileo, lahirlah Immanuel baru Isaac Newton, seorang penemu teori gravitasi bumi, sehingga dengan penemuannya berhasil menobrak kebodohan gereja dan mengubah worldview baru bagi Eropa. Dalam memahami agama, Renaissance muncul dari timbulnya kota-kota perdagangan yang makmur akibat perdagangan mengubah perasaan primitif, yaitu pada zaman pertengahan, yang menjadi optimis. Hal ini juga menyebabkan dihapuskan sistem stratifikasi sosial masyarakat yang agris, yang feodalatis. Maka kebebasan untuk menetapkan diri dari ikatan feodalistisme menjadi masyarakat yang bebas, termasuk keadaan untuk melepaskan diri dari ikatan agama, sehingga menemukan diri sendiri dan menjadi fokus kemajuan. Antroposentrisme menjadi pandangan hidup dengan berubah-ubah yang terjadi akibat upaya untuk keluar dari kondisi abad pertengahan yang menjadikan latar belakang munculnya Renaissance. Yang kedua yaitu pendidikan pada zaman reformasi. Pendidikan pada zaman reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan zaman Orde Baru. Pendidikan zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengolahan masing-masing daerah atau otonomi pendidikan.
Dalam hal tenaga kependidikan, diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sedangkan secara sarana dan prasarana juga sudah mengalami suatu peningkatan yang baik. Namun daripada tersebut, pendidikan yang ada di Indonesia masih belum mengalami suatu pemerataan ini. Terlihat dari adanya beberapa sekolah-sekolah terutama di daerah pedalaman. Masih terdapat keterbatasan dalam berbagai aspek penyelenggaraan. Dinamika sosial politik Indonesia yang juga berdampak pada berubahnya kurikulum, suatu bentuk penyempurnaan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang ketiga yaitu realisme. Realisme dapat diartikan sebagai aliran filsafah yang luas melalui materialisme, yang mana aliran ini dekat dengan idealisme objek dari pihak lain. Memiliki objek indera dalam pandangan dan tanpa persamaan pada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Realisme dalam pendidikan dari pandangan orang realis yang dimaksud dalam pendidikan atau pembelajaran. Pengetahuan menjadi jalan untuk mengenal lingkungan sekitarnya. Aliran realisme menggunakan metode siswa dapat praktik atau mencoba dari suatu pengalaman yang memperoleh pengetahuan. Aliran realisme dari berbagai bagi menjadi dua, yaitu rasionalisme klasik, yaitu aliran ini beranggapan bahwa hakikatnya manusia itu memiliki pemikiran yang rasional. Yang kedua yaitu rasional religius. Aliran ini beranggapan bahwa pada dasarnya pendidikan agama menjadi pedoman hidup bagi peserta didiknya dan jalan menuju akhirat. Yang ketiga rasionalisme naturalis, yaitu pengetahuan atau dalam aliran ini di bawah lingkungan alam bersifat nyata, dan aliran ini menjadi motivasi yang bersifat pada alam. Dunia pendidikan realisme dalam aliran filsafat membantu memecahkan kebenaran atau pengetahuan. Baik, yang keempat, rasionalisme. Dalam bidang pendidikan, rasionalisme hanyalah perangsang dari terbentuknya pemikiran tersebut. Segala sesuatu perlu dipelajari, tetapi diperlakukan metode yang dapat untuk mempelajarinya. Retno dan Trost pun berpikir demikian. Ia mengatakan bahwa pelajari filsafat membutuhkan metode tersendiri agar hasilnya benar-benar logis. Ia sendiri mendapat metode yang dicarinya itu, yaitu dengan menyaksikan segala-galanya atau menerapkan bahwa metode keraguan-raguan ini harus meliputi seluruh pengetahuan yang dimiliki, termasuk juga kebenaran-kebenaran yang sampai kini dianggap sudah final dan pasti. Misalnya bahwa ada suatu dunia material, bahwa saat mempunyai tubuh, kalau terdapat suatu kebenaran yang tahan dalam kesamsian radikal, itulah kebenaran yang sama sekali pasti dan harus dijadikan dasar bagi seluruh ilmu pengetahuan.
Untuk ilmu pengetahuan modern, sebab banyak ilmu yang tidak dapat kita lihat dan rasakan secara langsung, seperti atom. Kita tidak dapat melihat secara langsung, namun karena aliran rasionalisme yang meyakini adanya atom dari ilmu pengetahuan zaman dahulu, di mana mereka menemukan dengan proses berpikir, bukan pengalaman yang dimana mereka dapat melihat secara langsung atom itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.